Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2023 yang berjudul Seiken Gakuen no Maketsukai. Di anime ini menceritakan sosok Raja Iblis bernama Leonis Death Magnus yang terpaksa harus berinkarnasi karena bangsa iblis hampir dikalahkan oleh bangsa manusia. Dan setelah 1000 tahun lamanya, sang Raja Iblis akhirnya bangkit karena diselamatkan oleh Tuan Putri. Namun sang Raja Iblis menganggap reinkarnasinya gagal karena dirinya berubah menjadi seorang bocil. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya ringkasan story dari situasi yang telah terjadi saat ini, di mana pada tahun 447 kalender suci, peperangan antara pasukan Raja Iblis melawan 6 pahlawan telah mencapai puncaknya. Diperlihatkan kota kematian Necrozoa. Para umat manusia berhasil menumpas pasukan skeleton berkat bantuan dari Sang Dewi. Karena saat pasukan umat manusia tumbang, Sang Dewi dengan cepat membangkitkan mereka. Hal ini membuat umat manusia tak bisa mati. Di dalam kastil, Raja Iblis terakhir yang bernama Leonis Death Magnus menerima laporan jika beberapa kastel dan benteng bangsa iblis telah runtuh. Dan saat ini, 6 pahlawan menargetkan dirinya. Di tengah kastil yang dihujani serangan, Leonis tambah kesal karena mengetahui jika kenalannya yang bernama Great Sage Arakel berpihak kepada Sang Dewi. Saking emosinya, Leonis akan membumi hanguskan para umat manusia beserta para dewi sekarang juga. Namun sang Raja Iblis Leonis dihentikan oleh bawahannya, karena jika dia tumbang, maka dewi pemberontak yang bernama Rosalia akan marah. Diketahui jika Leonis mempunyai janji yang harus ditepati kepada Rosalia. Di tengah kehancuran kastel itu, Raja Iblis berkata jika dia mengakui kekalahannya melawan manusia. Sambil berjalan ke suatu tempat, Raja Iblis berencana akan bangkit lagi setelah ribuan tahun dan akan merebut tahtanya. 1000 tahun kemudian, terlihat 2 orang gadis yang memandangi pintu masuk berbentuk tengkorak. Setelah memasukinya, ternyata mereka sedang dalam misi untuk menyelidiki jejak dari makhluk yang bernama Void, dan mereka juga diminta untuk segera mundur jika menemukan Void di sana, karena misi mereka kali ini hanyalah menyelidiki. Diketahui jika kedua gadis itu bernama Reselia dan Regina. Reselia merupakan Tuan Putri sedangkan Regina ialah pelayannya. Tak lama setelah itu, mereka sampai di sebuah gerbang raksasa dan alat pendeteksi Void milik mereka mendeteksi adanya Void di dalam gerbang itu. Reselia yang melihat aksara kuno mencoba mencari tahu apa arti dari tulisan tersebut. Regina yang mengetahui jika hal itu akan lama, dia kemudian meminta izin untuk menyusuri ke tempat lain. Setelah Regina pergi, Reselia yang pernah melihat aksara itu mencoba menyentuhnya, namun secara tiba-tiba dengan sikap siaga, Reselia berjalan mendekati kristal raksasa yang ada di ujung lorong tersebut. Reselia pun terkejut setelah melihat alat pendeteksi Void-nya mati karena reaksi berlebihan setelah dia mendekati kristal tersebut. Reselia juga menyadari jika di dalam kristal itu terdapat seseorang dan dia akan berusaha menolongnya. Scene tiba-tiba berpindah. Diperlihatkan Leonis yang sedang menemui sang dewi pemberontak yang bernama Rosalia. Sang dewi pemberontak mengingatkan jika 1000 tahun yang akan datang, kala bintang di langit menabrak bumi, akan muncul anak manusia yang menjadi wadah untuk mewarisi kekuatan dewi, dan Leonis diminta untuk menemukannya. Dan pada akhirnya Raja Iblis Leonis tersadar dari tidur panjangnya. Mendengar suara berisik dari gadis yang akan menyelamatkannya membuat Leonis merasa heran mengapa ada manusia yang bisa masuk ke tempat ini, padahal sudah tertutup oleh sihir yang kekal. Dia juga menyadari jika 1000 tahun telah berlalu dan ritual reinkarnasinya telah berhasil. Leonis pun akan memperlihatkan betapa mengerikannya kebangkitan Raja Iblis kepada gadis tersebut, dan sesaat kemudian melihat kecantikan Celia membuat Leonis merasa jika dia lebih cantik dari High Elf. Awalnya Leonis akan menghukum kelancangan Celia. Namun saat gadis itu berkata jika ada anak kecil di tempat ini, dan inilah yang terjadi. Melihat keadaannya, Leonis pun merasa jika ritual reinkarnasinya telah gagal dan wujudnya telah kembali di saat dirinya masih menjadi pahlawan Leo. Celia kemudian menanyakan mengapa anak kecil yang ada di depannya berada di tempat seperti ini. Mengetahui jika Leonis tak bisa menjawab, membuat Celia merasa khawatir dan menenangkannya.
Meski telah lancang memeluknya, namun sang Raja Iblis bocil merasa nyaman saat dipeluk gadis tersebut. Namun karena saat ini tubuh Raja Iblis berupa manusia, jadi dia langsung pingsan karena kelaparan. Setelah memakan hidangan dari Celia, Leonis pun merasa kesal karena Raja Iblis seperti dirinya malah pingsan karena kelaparan. Dan saat ini, Leonis juga menyadari jika gadis tersebut telah menyelamatkannya. Setelah itu, Celia pun memperkenalkan dirinya. Diketahui jika nama lengkap Celia ialah Reselia Rai Crestalia, dan dia merupakan murid Akademi Excalibur dari Assault Garden, dan juga kesatria dari unit 18 yang berumur 15 tahun. Mendengar hal itu, Leonis hanya memahami nama dan umur dari Celia. Di saat Celia menanyakan namanya, Leonis pun menjawab dengan jujur perihal namanya, mengira jika namanya akan menjadi legenda yang mengerikan karena merupakan Raja Iblis terakhir yang ditakuti semua orang. Namun ternyata Celia tak mengenali nama itu, malah menganggap jika Leonis Magnus ialah nama yang cantik. Mendengar hal itu, tentu saja membuat sang Raja Iblis merasa terkejut. Tak hanya itu, Celia juga menanyakan berapa umur Leonis. Meski merasa kesal karena namanya telah dilupakan, namun Leonis tetap menjawab jika umurnya sekitar 10 tahun. Celia yang merasa jika Leonis mustahil datang ke tempat ini sendirian, membuat dia berprasangka jika Leonis diculik oleh Void. Leonis yang tak mengetahui apa itu Void, jelas saja dia langsung mempertanyakannya. Namun sebelum Celia menjawabnya, Sin tiba-tiba berpindah ke Regina. Mengetahui jika alat pendeteksinya merasakan keberadaan Void, membuat Regina secara cepat mengaktifkan senjatanya. Sin kembali ke Celia dan Leonis. Diketahui jika Void merupakan musuh umat manusia yang muncul sejak 64 tahun yang lalu, dan asal-usul serta tujuan mereka masih belum diketahui. Tak lama kemudian, Leonis pun menanyakan tahun kalender suci saat ini. Mendengar kata kalender suci, Celia pun tak memahaminya, karena kalender tahun yang ia ketahui hanyalah kalender kelompok manusia, dan saat ini telah memasuki tahun ke-64. Di tengah rasa kebingungannya, terlihat Celia dihubungi oleh Regina yang memberitahukan jika dia sedang melawan Void berukuran besar. Dan sesaat kemudian, melihat Void berjenis ogre tersebut, tentu saja membuat Celia merasa terkejut, sedangkan Leonis tak memperlihatkan reaksi apa-apa. Melihat Void tersebut mendekat ke arahnya, tentu saja membuat Celia menyerangnya. Namun jelas saja serangan kecil seperti itu tak akan berdampak apa-apa, karena Void tersebut berbuat semena-mena di tempatnya, membuat Leonis merasa kesal dan akan menyerangnya. Namun dia malah terjatuh karena tak terbiasa dengan tubuh mungilnya. Celia pun dibuat panik karena serangannya tak mempan, yang membuat Void semakin mendekat ke arahnya. Namun secara tiba-tiba, untung saja Regina datang tepat waktu. Melihat anak kecil bersama Celia, tentu saja membuat Regina mempertanyakannya. Celia pun akan menjelaskannya nanti, karena Void barusan masih bisa berdiri. Melihat senjata yang dipakai Regina, membuat Leonis merasa terkejut sekaligus penasaran. Melihat serangan dari senjata tersebut, Leonis pun beranggapan jika serangannya sebanding dengan sihir ledakan tingkat 4. Karena Void tersebut masih belum tumbang, Regina pun meminta Celia untuk mundur dan menyerahkan hal ini kepadanya. Karena merasa khawatir dengan Leonis, Celia pun dengan berat hati mengiyakan hal itu dan mengulurkan tangannya agar Leonis bisa kabur bersamanya. Di tengah pelarian itu, Leonis masih berniat ingin kembali untuk menghabisi Void tersebut. Namun Celia adalah sumber informasinya, jadi dia tak bisa meninggalkannya. Dan Leonis akan merahasiakan identitasnya sebagai Raja Iblis. Namun saat hampir sampai di pintu keluar, Void berjenis Wyvern tiba-tiba muncul. Melihat hal itu, jelas saja membuat Celia merasa terkejut dan meminta Leonis untuk kabur dari sana. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk menahannya. Namun Leonis tak berniat untuk kabur dan akan melenyapkan Void tersebut dengan tangannya sendiri. Namun sesaat kemudian, melihat hal itu, Leonis pun terkejut, sekaligus mempertanyakan tindakan Celia barusan. Di tengah Celia yang berlumuran jus tomat, ia masih sempat-sempatnya khawatir kepada Leonis dan memintanya untuk segera kabur dan menemui Regina. Ternyata jumlah Void berjenis Wyvern tersebut terus bertambah, dan saat ini ada 3 Void di sana. Leonis kemudian menggenggam tangan Celia, dan Celia juga meminta maaf karena tak bisa melindungi Leonis sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Leonis merasa kesal karena Celia menganggap dirinya tak akan mampu menahan serangan Void barusan, dan dia juga teringat kenangan masa lalunya. Diketahui jika Leonis Magnus dulunya adalah seorang pahlawan, namun pada akhirnya dia mengikuti jalan yang sama dengan si Dewi Pemberontak. Dengan penuh emosi, Leonis akan menghukum mati para Void. Dia kemudian mengeluarkan sihir gravitasi tingkat 8 yang bernama Fuirazuo. Dilanjutkan dengan Void kedua yang ia lenyapkan dengan menajamkan sihir barirnya.
Void ketiga berusaha kabur, namun Leonis tentu saja tak membiarkannya. Dia secara cepat melepaskan sihir api Algo Berserga. Namun Leonis dibuat terkejut karena tulang para Void tidak musnah setelah menerima sihir tingkat 8 miliknya. Dan dia juga menyadari jika wujudnya sekarang hanya memiliki kekuatan sepertiga dari yang dulu. Leonis sebenarnya tak peduli kepada manusia, namun dia menghormati jiwa pemberani seperti Celia karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Raja Iblis. Dan pada akhirnya Leonis akan membangkitkan Celia dengan menggunakan sihir miliknya. Leonis juga merasa penasaran apakah Celia akan marah atau putus asa setelah mengetahui fakta tentang dirinya. Di sisi lain, terlihat Regina berhasil melenyapkan Void berjenis ogre tersebut, namun dia dibuat panik setelah mengetahui jika Celia tak menjawab panggilan darinya. Leonis mengetahui jika anting tersebut ialah alat komunikasi sihir jarak jauh, namun karena tak mengetahui cara pakainya, membuat Leonis mendiamkannya. Setelah beberapa saat kemudian, Celia pun terbangun dan disambut oleh Leonis. Melihat lukanya sembuh total, tentu saja membuat Celia merasa terkejut. Leonis beralasan jika luka yang dialami Celia tidak separah kelihatannya, jadi dia telah memulihkannya dengan sihir pemulihan. Mengetahui jika Celia tak mengetahui apa itu sihir, jelas saja membuat Leonis merasa terkejut. Karena tak ingin rahasianya sebagai Raja Iblis terbongkar, Leonis pun membenarkan dugaan Celia yang mengira dirinya menggunakan kekuatan Excalibur. Karena tak mengetahui apa itu Excalibur, membuat Leonis mempertanyakannya. Diketahui jika Excalibur adalah kekuatan terpendam dalam diri manusia untuk melawan Void, dan setelah beberapa tahun setelah Void menyerang, lahir anak-anak yang memiliki kekuatan ajaib. Sebagai besar kekuatannya, berwujud senjata yang disebut Excalibur. Leonis pun menanyakan Excalibur milik Regina sebelumnya. Celia memberitahukan jika Excalibur milik Regina adalah Dragon Hall, dan kebanyakan Excalibur menyerupai kepribadian pemiliknya. Namun Regina masih belum mempunyai kekuatan Excalibur, jadi dia bertarung menggunakan perangkat sihir. Tak lama setelah itu, Regina pun datang menemui mereka. Di saat Regina menanyakan tentang Celia yang melawan Void, membuat Celia baru menyadari dan mempertanyakan kemana para Void yang dia lawan sebelumnya. Leonis pun kembali beralasan jika saat dirinya gemetar ketakutan, mereka tiba-tiba menghilang. Setelah itu, terlihat Celia menjelaskan dari mana asal Leonis kepada Regina. Dan tak lama kemudian, Celia pun mengajak Leonis untuk pulang bersamanya. Di perjalanan, terlihat Regina memperkenalkan dirinya. Namun dia tiba-tiba menggoda Leonis. Meski sudah diperingatkan Celia untuk tidak menggodanya, namun Regina masih saja melakukannya. Tak lama setelah itu, mereka pun hampir sampai di benteng terakhir umat manusia untuk melawan Void. Di sana merupakan kastil para pengguna Excalibur, sekaligus pedang untuk melakukan perlawanan. Nah, itu di alur cerita episode pertama dari anime Seiken Gakuin no Makensoukai. Annual Story akan menceritakan episode kedua minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.